Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Ramadhani Syam dari Program Studi Pendidikan Vokasional Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai sensor giro. Yang pertama, saya ingin menyampaikan submateri dari sensor giro ini. Yang pertama yaitu pengertian sensor giro, prinsip kerja sensor giro, jenis-jenis, kelebihan dan kekurangan, serta aplikasi dari sensor giro. Pemanfaatan sensor giro. Pertama yang perlu kita ketahui bahwa sensor giro ini merupakan sensor yang berfungsi untuk melakukan pengukuran atau mempertahankan orientasi dengan prinsip ketetapan momentum sudut. Alat ini bekerja sama dengan akselerometer, di mana akselerometer adalah suatu sensor yang dipakai untuk mengukur kecepatan suatu benda atau objek. Sebagai ilustrasi sederhana, pada saat kita mengambil gambar menggunakan drone, maka kestabilan gambar yang dihasilkan adalah berkat peran dari sensor giro ini. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari sensor giro. Prinsip kerja dari sensor giro ini yaitu dalam penggunaan giroskop, pertama-tama sensor harus menjalani kalibrasi terlebih dahulu. Proses kalibrasi ini umumnya menggunakan bandul. Tujuan dari kalibrasi ini adalah untuk mendapatkan nilai faktor kalibrasi, sehingga output yang dihasilkan giroskop berupa kecepatan sudut dari arah 3 sumbu, yaitu sumbu X yang menjadi sudut P atau sudut kanan dan kiri, dan sumbu Y yang menjadi sudut theta atau sudut atas dan bawah, dan yang terakhir yaitu sumbu Z yang menjadi sudut psi atau sudut depan dan belakang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari sensor giro. Yang pertama adalah LISI 300, di mana sensor ini merupakan sensor dengan kecepatan sudut satu sumbu, yaitu sumbu Z, yang dapat menyediakan rotasi skala penuh 300 derajat per sekon, yang dapat mendeteksi hingga 88 Hz. Ketika giroskop berotasi searah jarum jam pada sumbu Z, maka keluaran tegangannya akan mengecil. Sedangkan jika berotasi berlawanan arah jarum jam, maka keluaran tegangannya akan membesar. Perubahan ini terjadi karena tergantung pada kecepatan rotasi giroskop. Selanjutnya yaitu jenis MPU 6050, di mana jenis sensor ini dapat dikatakan akurat karena terdapat hardware yang bekerja untuk mengkonversi data analog ke digital dengan memiliki resolusi 16 bit pada masing-masing channelnya, sehingga modul ini mampu untuk membaca data dari channel X, Y, dan Z secara bersamaan dalam satu waktu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari sensor giro. Kelebihan yang pertama yaitu hasil gambar yang jauh lebih bagus, tidak pecah-pecah, dan lebih berkualitas dibandingkan dari hasil dari sensor akselerometer. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga kita bisa benar-benar mengandalkan perangkat ini. Yang ketiga yaitu bisa mengidentifikasi gerakan dari berbagai arah. Kekurangannya yaitu harganya yang cukup mahal dan hanya dapat digunakan secara optimal apabila dikombinasikan dengan perangkat akselerometer. Yang terakhir yaitu aplikasi sensor giro. Penggunaan sensor ini bisa dikatakan sangat fleksibel dan dapat diaplikasikan pada berbagai perangkat. Yang paling jelasnya adalah drone dan smartphone. Pada awal kemunculannya, giroskop ini digunakan untuk keperluan navigasi pada perangkat kompas bola. Selain itu, digunakan juga untuk mengontrol rudal atau agar dapat bergerak sesuai arahan serta keperluan penerbangan. Tidak hanya itu, sensor giro ini juga disematkan pada aplikasi game smartphone yang berbasis 3D. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai sensor giro. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.